Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama melaksanakan ibadah keluarga yang akan dipimpin atau dilayani oleh Bapak Penatua Kong Gihong. Kiranya ibadah malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabur rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, dan tanah pun tercipta oleh nafas-Nya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dan sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau sepanjang hari ini Tuhan masih menyertai kami dan memberkati kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan juga kesehatan ya Bapa. Ya Tuhan, bila malam hari ini Tuhan Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa sama-sama berkumpul untuk mengikuti ibadah keluarga ya Bapa. Biarlah apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan, firman yang akan diperdengarkan bagi kami Tuhan, itu memberikan kekuatan baru bagi kami ya Bapa dalam menjalani kehidupan kami hari lepas harinya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan firman kami pada malam hari ini Bapak Penatua Kong Gihong ya Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai dia ya Tuhan dalam pelayanan Bapa. Berkati dia Tuhan sehingga beliau juga dimampukan Tuhan untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami pada malam hari ini Bapa, dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal yang 86, ayatnya 8 sampai dengan 13. Dan kita akan membacakan secara berbalasan sebagaimana kita biasa membacakan Mazmur. Mazmur 86 ayatnya 18 sampai dengan ke-13. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang kujadikan akan datang. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku. Jemaat silakan duduk kembali. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Ulangan pasal 20. Ulangan 20 ayat 5 sampai 9. Ketika Alkitab sudah terbuka, kita biarkan terbuka dan mari kita mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus untuk membimbing kita dalam pembacaan dan pewartaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah keluarga di malam hari ini. Sekalipun ibadah ini harus kami lakukan secara daring Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menghampiri tiap-tiap rumah yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau menuntun dan memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk dapat membaca dengan baik, mendengar dengan baik, dan dapat melakukan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hamba untuk dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 9. Ulangan pasal 20 ayat 5 sampai 9 yang mengatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita malam hari ini dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan kitab terakhir daripada kitab-kitab Taurat, yang mana berisikan tentang sejumlah besar perintah Tuhan yang kebanyakan mengenai kehidupan daripada masyarakat, yang sebagian besar sudah ditulis dalam kitab-kitab Taurat sebelumnya. Dengan kata lain, Kitab Ulangan berisikan tentang pengulangan dari sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Perjanjian, berisikan tentang peperangan-peperangan bangsa Israel, perintah hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Allah, hak-hak, serta nasihat-nasihat yang diberikan kepada bangsa Israel. Demikian juga berisikan tentang perjanjian Allah yang diperbaharui, berisikan tentang nyanyian Musa serta berkat Musa kepada suku-suku Israel yang akan memasuki Tanah Perjanjian. Karena kita ketahui bahwa Musa tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Tanah Perjanjian. Dengan mengingat ulang dari perjanjian yang dibuat ini, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib kepada generasi-generasi baru, mereka dapat melihat dan dapat mengerti, mereka dapat belajar, mereka dapat mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana mengenal Allah lebih dekat lagi, dan yang terpenting mereka juga tidak melakukan
atau mengulangi kesalahan yang dibuat oleh para leluhur mereka. Di sini Allah perlu melakukan pembaharuan perjanjian kembali dengan nenek moyang bangsa Israel kepada generasi-generasi baru, generasi-generasi yang akan memasuki tanah perjanjian. Kenapa Tuhan menginginkan perjanjian ini diperbaharui? Tujuannya agar bangsa Israel, khususnya generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian, mereka dapat melihat komitmen yang dibuat oleh Allah, bahwa komitmen ini bukanlah komitmen yang sepele, bukan komitmen yang dibuat-buat, tetapi komitmen ini bagaimana Allah menepati komitmennya menuntun bangsa Israel untuk sampai di tanah perjanjian. Dan bangsa Israel juga harus menepati komitmennya juga terhadap Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa ketika proses Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir, bagaimana Tuhan melalui Musa membuat mujizat-mujizat yang terjadi di depan Firaun. Kalau memang Tuhan menginginkan, bisa saja langsung bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Tapi bagaimana dalam Alkitab kita baca dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa Dia adalah Tuhan Allah mereka yang menuntun mereka keluar dari tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan menyampaikan, biarkanlah umatku itu pergi agar mereka dapat beribadah kepadaku. Tuhan cuma menginginkan bangsa Israel itu beribadah kepada Dia. Demikian juga dalam pembacaan Alkitab kita malam hari ini, yang oleh Lembaga Alkitab diberi perikop hukum perang. Dalam sejarah bangsa Israel, peperangan itu adalah hal yang sangat penting. Tercatat dalam ensiklopedia Alkitab, terinformasi kurang lebih sebanyak 300 kali bangsa Israel itu melakukan peperangan. Kenapa mereka harus berperang? Ada banyak faktor yang membuat mereka harus berperang. Di antaranya letak teritorial mereka yang sangat strategis, daerah mereka yang subur, daerah mereka yang damai, yang mana diinginkan oleh para bangsa-bangsa yang berada di sekitar bangsa Israel. Mereka ingin menguasai, maka mereka akan menyerang, maka bangsa Israel juga harus bertahan dalam peperangan itu. Mereka tidak tahu bahwa letak strategis daripada bangsa Israel yang damai dan subur ini, itu semua karena pemberian Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel, bukan karena kehebatan daripada bangsa Israel sendiri. Mungkin kalau bangsa yang lain masuk di situ belum tentu subur, karena bukan janji berkat Tuhan kepada mereka, tetapi janji berkat Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel yang diwujudkan sampai kepada generasi yang akan memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, peperangan itu sendiri diizinkan oleh agama. Kita ketahui bahwa ketika bangsa Israel eksodus dari Mesir, mereka itu hanya budak. Mereka bukan bangsa yang hebat, bukan bangsa yang kuat, bukan bangsa yang terlatih untuk berperang. Tetapi bagaimana selama bertahun-tahun mereka di Mesir sebagai budak, mereka beranak pinang di Mesir sebagai status budak. Bagaimana bisa mereka berperang? Ketika mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka, mereka harus melewati begitu banyak bangsa-bangsa yang mereka harus taklukkan, yang tidak menginginkan mereka juga untuk melewati. Jadi mereka harus berperang dengan mereka itu semua. Tapi bagaimana dengan status mereka yang budak tetapi bisa berperang dengan mereka dan memenangi peperangan itu? Kita lihat dalam Ulangan pasal 9 ayat 3. Di situ dikatakan, Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu seperti api yang akan menghanguskan dan membinasakan. Itu janji kepada nenek moyang bangsa Israel.
sehingga mereka berjalan dengan ketaatan kepada Tuhan, mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu. Bagaimana ketika kita melihat bangsa Israel ketika berperang dengan bangsa Amalek, ketika Tuhan memerintahkan Musa naik ke puncak gunung dan mengangkat tangan sambil membawa tongkat Allah untuk memberkati bangsa Israel, dan Yosua pergi berperang. Ketika Musa mengangkat tangan dengan tongkat Allah, tanda kehadiran Allah di situ, bangsa Israel mengalami kekuatan. Ketika tangannya lemah dan turun, bangsa Amalek yang mengalami kekuatan. Sehingga oleh Harun dan Hur pada saat itu, mereka memegang tangan Musa sampai matahari terbenam supaya tongkat Allah, tanda kehadiran Allah itu tidak turun. Dan bagaimana Yosua memenangi peperangan itu. Karena bangsa Israel percaya bahwa ketika mereka berperang bersama-sama dengan Tuhan mereka, dengan Yahweh, maka mereka tuh akan memenangi peperangan. Sehingga dalam Keluaran pasal 15 ayat 3 di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Bagaimana mereka sangat mengagungkan Tuhan mereka untuk berperang dengan mereka. Jadi begitu pentingnya perang bagi bangsa Israel, sehingga dalam kitab Ulangan ini ditulis mengenai peraturan tentang perang. Saking pentingnya ditulis peraturan tentang perang. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada ditulisnya hukum perang ini yang tadi sudah kita baca, yang kalau tidak lagi berkebun belum menikmati hasil suruh pulang, yang membangun rumah belum selesai suruh pulang, yang sudah bertunangan tetapi belum kawin juga disuruh pulang, yang lemah hatinya juga disuruh pulang supaya jangan mempengaruhi saudara-saudaranya yang lain. Itu adalah peraturan yang dibuat. Tujuannya apa? Supaya ketika pergi berperang, mereka itu harus fokus. Mereka jangan memikirkan yang lain. Harus fokus pada peperangan itu. Sehingga akan meminimalisir korban yang jatuh. Tidak dipengaruhi dengan pikiran yang lain, mereka bisa fokus pada peperangan itu sendiri. Kedua, tujuannya supaya bangsa Israel itu sendiri harus rela berkorban untuk berperang untuk bangsa dan negaranya. Mereka ketika harus berperang, mereka harus meninggalkan apa yang mereka miliki, tidak memikirkan apa yang mereka punyain, maju berperang bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Alkitab tidak ada catatan yang mengatakan bahwa setelah disampaikan peraturan tentang perang ini, terus ada yang bilang, saya tidak mau, saya mau pulang. Atau juga tidak dikatakan bahwa sudah saya tinggalkan semua yang saya punya, saya akan maju berperang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa ini adalah peraturan yang dibuat supaya mengatur ketika maju berperang, kita fokus kepada peperangan itu sendiri. Kadang-kadang kita suka melakukan sesuatu, suka memikirkan yang lain-lain, sehingga kita tidak fokus, dan kadang-kadang keberhasilan itu tidak dapat kita nikmati. Yang berikut juga dari tujuan ini menginginkan bahwa mengulang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bahwa bangsa Israel harus melihat bahwa mereka jangan mengandalkan pada diri sendiri. Alkitab mencatat bahwa begitu banyak kekalahan ataupun hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka hanya berpegang pada kekuatan diri sendiri. Jadi tidak ada pertimbangan yang lain untuk maju berperang selain memberi diri sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan atau Yahweh, karena Yahweh itu adalah pemimpin perang mereka. Kita ketahui bahwa sistem pemerintahan daripada bangsa Israel sebelum ada raja-raja adalah teokrasi, di mana semua bertumpu pada Tuhan Allah. Bagaimana perintah-perintah, larangan-larangan yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat itu akan disampaikan melalui para nabi, disampaikan oleh imam-imam,
maupun hakim-hakim bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita dewasa ini? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan diberkati, dewasa ini kita sedang mengalami pandemi COVID yang berkepanjangan. Kita tidak dapat sangkal bahwa pemerintah adalah wakil daripada Tuhan di dunia. Ketika ada pemerintah, kita diwajibkan juga untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah menganjurkan untuk kita memakai masker, ketika pemerintah menganjurkan untuk kita menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, melakukan vaksinasi, baiklah sebagai warga negara yang taat, kita juga patuh untuk melakukan semua itu. Kita jangan berpikir karena kehebatan kita, karena kekuatan kita malah meremehkan aturan-aturan yang dibuat. Bagaimana aturan itu dibuat bertujuan untuk kita bersama. Kita harus dukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan. Kalau dibilang jangan berkumpul, ya jangan berkumpul. Kalau dibilang jangan berkumpul dalam jumlah tertentu, ya lakukanlah itu. Jangan ketika sudah kita melawan aturan, terus ada hukum yang dijatuhkan, lalu kita mulai membela diri dengan berkata-kata yang tidak perlu. Demikian juga sebagai warga gereja. Ketika aturan-aturan ini dibuat, kita harus mendukung sepenuhnya. Kita harus rela berkorban dalam konteks tema khotbah kita malam hari ini. Ketika harus di rumah saja, ya kita di rumah saja. Ketika harus beribadah dari gereja diizinkan dan dalam jumlah terbatas, ya kita juga harus mengikuti itu. Ketika melakukan ibadah dari rumah, baiklah kita juga melakukan dengan benar, dengan sopan, berpakaian yang rapi, jangan sambil tidur-tiduran, kita beribadah. Baiklah kita mempersiapkan diri, kita mandi bersih, berpakaian yang sopan, kita duduk beribadah, mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan kita. Jangan kita sambil bekerja, sambil memasak, sambil belajar, kita beribadah, dengar sana, balik sini, dengar sana, balik sini. Kita tidak fokus melakukan ibadah itu sendiri. Tuhan saja kepada Firaun, biarkanlah umatku itu pergi agar mereka dapat beribadah kepadaku. Ketika kita beribadah, beribadahlah kepada Tuhan dengan benar. Demikian juga ketika beribadah di gereja. Ketika dianjurkan dalam jumlah yang terbatas, setelah di PHM sudah melakukan aturan, membuat link-link untuk pendaftaran, lakukanlah itu. Jangan ketika sudah terbatas, sudah habis kuota, marah-marah. Marilah kita bersama-sama mendukung program pemerintah maupun program-program yang sudah dilakukan oleh gereja. Kalau lagi kurang enak badan, jangan hadir di gereja. Jangan kehadiran kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kalau kita merasa kurang sehat, kita istirahat saja di rumah. Kalau memang sudah sehat, baru kita hadir. Jangan jadi batu sandungan. Kadang-kadang sudah tidak ikut aturan, kita bikin berita-berita hoaks juga. Bikin berita, kalau nggak bikin kita malah menyebarkan hoaks itu sendiri. Jadi berita yang lama-lama disampaikan berulang-ulang, lama-lama bisa dibilang benar karena cuma penyampaiannya secara berulang-ulang. Kita jangan mengambil bagian daripada pemberitaan hoaks itu. Kita harus rela berkorban untuk gereja kita, harus berkorban untuk bangsa dan negara kita. Kalau para pahlawan sudah berjuang sebelumnya, merelakan nyawa mereka, bagaimana kita berkorban untuk bangsa dan negara kita? Ketika menjalankan perintah Tuhan, kita jangan main-main. Tuhan saja memegang komitmennya kepada bangsa Israel. Jangan kita main-main dengan komitmen kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saking memegang teguh komitmen Tuhan kepada bangsa Israel dan bagi kita, Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, umatnya yang berdosa. Lalu bagaimana tanggung jawab kita tentang pengorbanan daripada Tuhan itu? Baiklah pengorbanan Tuhan itu menginspirasi dan memotivasi kita untuk rela berkorban dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita,
dan dalam pelayanan kita. Kiranya Roh Tuhan yang kudus memimpin kita untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa dalam syafaat kita. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Bapa yang kekal kudus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diwartakan di malam hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati pikiran kita dan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan beriman kami. Ketika kami boleh diajarkan untuk rela berkorban, mentaati akan peraturan-peraturan dan aturan-aturan yang telah dibuat baik oleh negara maupun oleh gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang Bapa berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama di malam hari ini, sekalipun harus dilakukan dari rumah masing-masing. Kami percaya bahwa ketika kami berkumpul untuk membicarakan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Berkati kami semua dalam segala aktivitas kami masing-masing, dalam kehidupan kami pribadi maupun keluarga, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19. Banyak dampak yang kami rasakan Tuhan, tetapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan serta hikmat kepada kami untuk dapat menjalani semua itu. Kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Biarlah Tuhan tetap menopang kami, menuntun kami dalam melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dengan hanya bersandar dan percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami untuk dapat melewati kasus pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga yang sementara sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, proses pengobatan yang dilakukan kiranya boleh berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati obat-obatan, alat-alat medis yang dipakai untuk setiap jemaat yang sementara melakukan pengobatan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk dapat menjalani dan melewati kelemahan tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber berkat kami. Ajarkan kami untuk selalu mentaati firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pintu berkat Tuhan akan Tuhan bukakan untuk bagi jemaat-jemaat ini Tuhan. Berkati mereka dengan ketekunan mereka yang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, tambah-tambahkan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga dengan hikmat Tuhan mereka tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Pancaran Kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ketika kami juga sudah boleh beribadah mengurus multimedia, anak-anak muda yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, organis, demikian juga pemandu lagu, kantoria, keamanan, siapapun mereka Tuhan yang
mengorbankan waktu mereka untuk pelayanan kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka. Jaga dan pelihara mereka dengan kesehatan yang daripada Tuhan, untuk mereka dapat bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah di gereja. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Kalaupun sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan ingatkan mereka untuk selalu di rumah. Biarlah kami semua diingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan kami, Tuhan. Baik untuk menjaga diri kami sendiri maupun untuk menjaga sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para duda, para janda. Tuhan berkati mereka, para orang tua lansia di hari tua mereka. Berikan kekuatan. Dan Tuhan hadirkan anak-anak Tuhan di sekitar mereka untuk tetap mendukung mereka, tetap menopang mereka dalam setiap aktivitas kerja dan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan selalu hadir, menjadi pemimpin dalam kehidupan mereka, menjadi teman dan sahabat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak muda yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan, baik tim multimedia, perangkat sound system, organis, demikian juga kantoria, pemandu lagu. Terima kasih atas talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarkanlah mereka kembalikan talenta itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan, para PHM dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat kepada mereka untuk mereka dapat mengambil kebijaksanaan dalam pelaksanaan mereka dengan takut akan Tuhan, dengan memperhatikan akan kehidupan jemaat. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa bukan dalam nama lain, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas surat Roma 11 ayatnya ke-36 yang mengatakan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayamu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan dari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetaplah berdiri. Jemaat, pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.